Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur, saya bacakan dari Mazmur 66, ayat 8 sampai 20. Ya, dengan topik korban syukur kepada Allah. Tapi saya akan bacakan ayat 13 saja sebagai ayat yang mendasari renungan kita. Aku akan masuk dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar. Inilah firman Tuhan, Mazmur 66. Tema kita korban syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengajar tentang korban syukur. Kita memperhatikan dari perjanjian lama, ya, sebenarnya baru, Alkitab mengajar kita membawa korban syukur kepada Allah. Karena memang bersyukur itu merupakan gaya hidup, lifestyle orang Kristen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Jadi kalau kita diminta untuk membuat list alasan-alasan untuk tidak bersyukur, apa yang jadi alasan kita tidak bersyukur? Saya kira kita harus bersyukur. Kita menyadari hidup ini adalah anugerah pemberi. Ada 3 hal penting yang kita lihat secara singkat. Pertama, alasan memberi korban syukur. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk korban syukur. Dan yang ketiga adalah tujuan memberi korban syukur. Kita lihat secara singkat satu. Pertama, alasan memberi korban syukur. Kita memberi korban syukur atau bersyukur karena memang itu adalah perintah Tuhan. Ada banyak ayat-ayat kitab yang mengajar kita atau memberikan kita perintah supaya bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita mengalami karya Tuhan yang ajaib. Jadi orang yang mengalami kasih atau merasakan pertolongan, sebenarnya diminta atau tidak diminta, maka secara otomatis orang itu pasti bersyukur. Tapi terutama bukan karena diminta, kamu harus bersyukur dong, tidak. Tapi ketika saya menerima sesuatu, secara otomatis saya biasanya langsung berkata, terima kasih. Kita bersyukur kita mengalami karya ajaib. Dan bersyukur merupakan satu hal yang tidak bisa kita abaikan karena anugerah keselamatan. Apakah yang bisa menyelamatkannya sendiri? Tidak ada. Nah, kalau kita sekarang berkata, oh Tuhan terima kasih, sudah memiliki keselamatan, hal membawa syukur kepada memberi korban syukur. Seperti apa bentuk korban syukur itu? Ada bentuk korban syukur yang secara praktis kita bisa lakukan di dalam tiap-tiap hari. Korban syukur juga berupa puji-pujian. Jadi si pemazmur di sini mengulang-ulang ya bahwa ia bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Dikatakan dia bersorak-sorai bagi Allah. Jadi bermazmur, menaikkan puji-pujian, itu merupakan bentuk, tapi juga berdoa. Ya, berdoa ya, katakan bahwa orang-orang yang percaya itu menaikkan seruan, permohonan ke Tuhan itu. Tetapi juga di dalam doa ada aspek ucapan syukur. Doa itu bukan hanya sebatas permintaan ataupun permohonan. Satu konten dari doa adalah ucapan syukur. Ada korban yang dinaikkan. Tapi bentuk korban syukur yang lain adalah ibadah atau beribadah. Di dalam bacaan kita dikatakan, aku akan masuk ke dalam rumah. Ngapain masuk rumah Tuhan? Itu beribadah. Tapi beribadah itu bukan dengan tangan yang hampa.
lagi hati yang hampa, tidak ya, hati yang penuh. Tetapi juga dikatakan bahwa itu masuk ke rumah Tuhan membawa korban-korban bakaran dan membayar nasar kepada Tuhan. Jadi memang kalau kita bait Allah, orang datang ke bait Allah pasti membawa korban ya, ataupun bahan ketika inilah yang sebenarnya eh, bisa kita lakukan ya, bentuk-bentuk korban syukur. Kemudian ada doa, ada ibadat, ada persembahan yang bisa kita berikan kita kepada Tuhan. Bentuk-bentuk persembahan itu tentu bisa finansial, uang, barang, materi, ya. Jadi tidak sekedar kata-kata, ucapan kata. Ini bentuk-bentuk syukur. Dan yang terakhir, apa sih tujuan memberi korban syukur? Yang terutama, kemuliaan Tuhan. Ini yang tujuan tertinggi, mengapa kita beri korban syukur atau ucapan kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan, tetapi kemudian juga untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita rindu melalui kehidupan kita, orang lain juga tarik untuk datang. Melalui kesaksian kita, orang lain juga awal dituntun kepada. Melalui kesaksian kita, orang lain bisa ya dan menerima bahwa nah inilah secara renungan. Jadi kesimpulannya memberi korban syukur, pengakuan akan karya Tuhan dalam bukan hanya karya Tuhan, pengakuan akan pribadi Tuhan yang berkuasa. Memberi korban syukur bukan syarat mendapat keselamatan. Sekali lagi, bukan syarat mendapat keselamatan. Itu ya, beri korban syukur kepada Allah merupakan respons keselamatan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Kristus ini. Jadi, mari kita terus menyadari bahwa anugerah merendahkan hati kepada lip service, doa, ibadah, bahkan persembahan. Dan yang paling tinggi tentu adalah mempersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuh Tuhan, Tuhan bagi pelayanan yang kiranya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengajar kami supaya sungguh-sungguh mau bersyukur, bahkan membawa korban sebagai tanda hormat, pengakuan bahwa yang berkuasa layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan, telah agung dalam nama Yesus. Amin.